Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Semua bersuka cita pada malam hari ini. Amin. Yang bersuka cita pada malam hari ini kita boleh maju ke depan sama-sama. Ayo dong, ayo dong. Semua siap memuji Tuhan, amin? Amin. Kalau semua sudah siap, mari kita angkat pujian kita. Sama-sama kita katakan. Cobalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Engkau mengasihiku, Engkau memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Engkau mengasihiku, Engkau memeliharaku selamanya. Ayo sama-sama kita katakan. Coba dan lihatlah. Katakan pada kiri kanannya. Betapa baiknya Tuhan itu. Mari semua rasakan kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan. Coba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan. Siapa yang melihara kita? Semua bersuka cita malam hari ini, amin. Kalau masih bersuka cita, mari kita angkat pujian ini semakin luar biasa, amin. Biar sorga pun ikut bersorak-sorai di tempat ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa
bahwa Tuhan setiap hari, setiap detik selalu menemani kita, amin. Oke, sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kabarkan sudahan, kabarkan sudahan, kasih setiamu Tuhan, selamaku tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita akan kembali bernyanyi pada lagu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kabarkan sudahan, kasih setiamu Tuhan, selamaku tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat sama-sama kita serukan. Kabarkan sudahan, kasih setiamu Tuhan, selamaku tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kabarkan sudahan, kasih setiamu Tuhan, selamaku tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan duduk ke tempat duduk.
Sebentar kita akan memasuki tata kerajaan surga. Mari kita tenangkan hati kita supaya kita boleh masuk lebih dalam lagi. Dan sebelum kita boleh masuk ke dalam kerajaannya Tuhan, mari kita berdoa dulu. Yes Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu Bapa yang tak pernah habis-habis dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan hikmat Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami nanti Tuhan boleh mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Bila Tuhan segenap hati kami, segenap pikiran kami Tuhan, boleh kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah, biarlah Roh Kudus-Mu yang bertata Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Namun kau selalu di
Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap musim yang kami lalui, buat setiap hari-hari yang kami lewati. Engkau tetap memegang kami Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan menyerahkan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan tetap berjalan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian yang kembali itu. Ku bersyukur Bapa. Yes. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin. Ini syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat setiap kasih setia Tuhan kita, setiap dalam sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Segala pujian dan terima kasih kami, syukur kami berikan ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya bukakanlah pintu hati setiap kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan ini bukan hanya kami dengarkan saja ya Tuhan. Tapi bisa kami aplikasikan, bisa kami jalani dalam kehidupan kami. Sehingga benar ya Tuhan, kata syukur itu bukan hanya dari mulut saja ya Tuhan. Tapi dalam kehidupan kami terpancar syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena berkat dan kasih setiamu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita anak muda yang bersyukur kepada Bapa kita katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Haleluya. Shalom semuanya. Kurang tidak semangat. Coba lebih tidak semangat lagi. Shalom semuanya. Nurut ya dibilang tidak semangat. Yang semangat dong. Shalom semuanya.
Haleluya, anak muda semua harus semangat, amin. Nah, sebelum saya memulai sharing saya mau bahas-bahas yang lagi tren, lagi in di gereja kita, yaitu namanya puasa. Ya, banyak yang, apa kata Syaro apa tadi? Pargoy katanya, bukan ya? Nah, puasa ya kan, yang puasa siapa? Boleh lihat tangannya? Haleluya, puji Tuhan banyak ya. Nah, jadi puasa itu saya mau bertanya dulu. Di sini kan yang puasa ada banyak, atau mungkin sekalipun nggak puasa pun pasti tahu lah puasa itu apa ya kan? Semua tahu, amin? Saya mau tanya dulu, tanya ke siapa enaknya ya? Kita tanya ke Hardi lah, Hardi. Di, apa bedanya puasa sama diet? Iya, puasa dan diet bedanya apa? Hah? Salah satu lah, satu aja. Yang keras suaranya. Kalau puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau diet, apa? Merendahkan makan. Merendahkan makan. Nah itu kalau menurut Hardi ya. Apa menurut kalian jawabannya cukup jelas? Makin bingung atau kalian bilang jelas biar gak saya tanyain ya kan? Saya tahu kalian modelnya seperti itu. Karena si Aaron ngangguk-ngangguk, saya tanya ke Feby. Nah ya, menurut Feby apa beda puasa dan diet? Ah, kayak apa? Yang keras? Gak denger Feby. Boleh dioper, Vera tolong dioper kasih ke Feby. Biar dengar ya. Nah gini kan enak biar kita dengar suara indah dari Feby. Beda puasa sama Diet. diet. Yang pertama diet itu mengurangi lemak bang, karbo ya kan. Kalau puasa itu contohnya kita bisa mengurangi misalnya kita sehari itu bisa marah nih kan. Wih, Kita bisa suka marah Feby menguranginya ya. gitu. Amin. Udah? Udah bang. Silakan oper ke sebelahnya sekarang. Iya, Herlin. Silakan Herlin, menurut Herlin apa? Puasa dan diet, bedanya apa? Kalau puasa itu puasa perkataan, puasa perilaku, dan kalau diet puasa makan. Ya. Itu. Enggak disuruh oper, enggak usah dioper, udah cukup. Udah, Herlin sudah? Gitu? Oke, tepuk tangan untuk yang menjawab semuanya. Haleluya. Boleh diambil balik Vera mic-nya? Bingung mereka pegang mic. Apa ini? Nah, itu semua jawaban tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar juga. Nah, enggak ya. Tidak ada yang salah. Jadi kalau diet dan puasa itu kalau menurut saya juga belum tentu betul. Bisa jadi saya benar ya kan. Belum tentu betul, bisa benar. Nah, puasa dan diet itu bedanya adalah diet itu fokus kepada kayak yang dijelaskan oleh Dokter Feby tadi ya kan, kepada kalori atau makan dan minum. Diet itu fokusnya makan dan minum ya kan. Itu fokusnya diet. Kalau puasa itu seperti yang dibilang Herlin tadi, fokusnya kepada hati dan pikiran. Katakan hati dan pikiran. Nah, tapi makanannya juga termasuk juga. Kita juga nggak makan, nggak minum. Itu juga termasuk. Jadi puasa ini sebenarnya semi-semi mirip dengan diet. Kenapa? Karena di dalam puasa ini juga mengandung diet juga ternyata. Ya kan? Betul atau betul? Teman-teman yang puasa pasti otomatis termasuk diet juga dong. Kan ngatur makanan juga. Ya kan? Nah makanya orang sering bingung. Apa bedanya ya? Karena emang diet itu termasuk di dalam puasa. Masuk dalam paketannya. Nah puasa kita semua di gereja kita terbagi menjadi 3 jam. 3 jam buka. Ada yang tahu jamnya berapa aja? Haleluya. Semua tahu ya, amin. Nah sekarang ada jam 1, ada jam 3, ada jam 6. Silakan dicoblos menurut pilihan masing-masing ya kan. Nomor 1, nomor 3 atau nomor 6. Nah jadi 1, 3 dan 6 ini. Yang masalah adalah, ya kita ingat lagi tadi puasa fokus kepada hati dan pikiran. Fokus kita ya. Puasa fokus pada hati dan pikiran. Masalahnya
Si pencoblos nomor 1, 3, dan 6 ini, nah ini bahaya. Seringkali yang jamnya lebih rendah itu ditertawakan. Nah ini sering terjadi nih, bahaya nih ya kan. Nanti yang jam 3 menertawakan, tanya, buka jam berapa? Jam 1 katanya. Jam 1, lemah, jam 1, digituin ya kan. Yang jam 6 sombong, kau jam berapa? 3, alah 3, sama ajanya kalian. Aku jam 6. Nah itu sering terjadi. Nah menurut saya mending kalian gak usah puasa kalau kalian menertawakan yang bukanya di bawah kalian. Kenapa? Karena balik lagi, puasa bukan fokus pada makannya jam berapa, minumnya jam berapa. Kalau itu diet, kalau teman-teman diet sombong gitu terserah, namanya diet. Kalau puasa fokus kepada hati dan pikiran, hebat kali. Ini Tiara ya. Nah jadi fokus pada hati pikiran, jangan ditertawakan. Walaupun bukanya jam berapa, yang penting adalah konsisten. Sepertinya kurang fokus semua ya. Apakah kalian kurang aqua karena lagi puasa? Syahrul lagi refill. Nah ya, jadi puasa itu fokus kepada hati dan pikiran. Jangan kalian fokusnya kepada jam buka. Yang jam 1 diketawain, yang jam 3 merasa sombong, jam 6 makin sombong. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah jadi sekarang puasa ini tinggal bentar lagi saudara-saudara. Tinggal berapa lama lagi? Ada yang bilang 5 tadi ya. Seminggu, sisa seminggu lagi ya, kurang lebih 7 hari. Nah, bagi yang belum ikut, atau yang banyak bolongnya ya, boleh ikut aja, sisa seminggu pun gak ada masalah. Jalani aja, karena puasa ini menurut saya seru dan asik. Kalau kalian belum pernah ngejalanin, pasti gak ngerti apa serunya, apa asiknya, kalian pasti gak paham. Kalau yang udah pernah jalani, mungkin tahun ini pertama kali, ada yang pertama kali tahun ini baru puasa, banyak yang pertama kali ya. Mungkin bisa jadi masih belum terlalu paham juga serunya apa sih. Tapi nanti kalau teman-teman udah jalanin, sekarang jalanin misalnya teman-teman jalani puasa. Udah selesai nanti kan, selesai 21 hari kita, nanti jalan 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, 9 bulan lagi. Teman-teman bakal kangen tuh. Kemarin seru ya pas puasa gini, ikut doa puasa misalnya, ikut buka bareng sama teman-teman gereja. Itu serunya dapet. Mungkin teman-teman sekarang yang masih baru pertama belum sadar kalau itu seru. Nanti kalau udah jalan kangen juga. Seperti kemarin Mama Dunov, Kak Rintan ya kan. Waktu 2 tahun lalu kesini bilang kangen puasa, pingin puasa. Kenapa? Karena puasa itu hal yang seru, hal yang asik. Kalau teman-teman gak pernah nyoba atau puasanya cuma asal pokoknya gak makan lah ya. Pokoknya gak makan, pokoknya gak minum ya udah. Gak doa, gak apa, gak ada seriusnya ya pasti gak merasakan serunya. Tapi kalau teman-teman dengan fokus menjalaninya, pasti Nah, jadi sisa seminggu lagi yang belum, silahkanlah ikut. Katakan amin. Amin, haleluya. Nah, sekarang kita baru masuk ke firman kita, haleluya. Kita akan membahas sebuah tema yang gak jauh-jauh dari namanya puasa. Temanya pada malam hari ini saya berikan adalah puas. Sama-sama kita katakan, puas. 1, 2, 3. Enak sekali ya kan? Jadi ini adalah tema kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan buka, saya bukakan saja sebentar ya. Nah ayatnya ini ada di 1 Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Nah bacaannya adalah, ini saya pakai versi BIMK. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Versinya BIMK ya, kalau yang ini yang keluar TB, beda bacaannya. Jadi memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Jadi kalau teman-teman dari ayat ini kita mengerti, kalau teman-teman gak puas dengan apa yang teman-teman punyai, agama itu gak memberikan keuntungan. Betul atau betul? Dari ayat ini ya, seperti itu ya. Nah kalau TB-nya ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi kalau orang yang gak punya rasa cukup, dapat untung gak? Gak dapat. Jadi kita harus puas. Harus gitu dulu, harus puas dulu. Kita punya rasa puas, barulah kita bisa mendapat kerugian,
Kemana suara kalian? Keuntungan, karena kita memiliki rasa puas. Ya. Jadi kepuasan itu ada dua jenis, ini ayatnya boleh dihilangkan. Kepuasan ada dua jenis, yang pertama adalah kepuasan jasmani, yang kedua adalah kepuasan rohani. Gampang ya kalau udah dikasih jasmani, udah tahu pasti pasangannya rohani. Contoh kepuasan jasmani adalah, silakan sebutkan. Uang, apalagi? Sama aja tuh, uang harta mirip tuh. Apa skincare? Apa pacar? Apalagi? Tidak ada lagi? Nah, makan, minum, hobi ya kan, melakukan hobi, berfoya-foya ya kan, siapa yang suka berfoya-foya di sini? Enggak suka berfoya-foya, kenapa? Karena enggak ada duitnya. Coba kalau ada duitnya ya kan, suka berfoya-foya. Nah itu kepuasan jasmani, macam-macam. Kepuasan jasmani enggak selalu negatif, banyak juga yang positif. Seperti melakukan hobi, makan, minum, mandi pun termasuk kepuasan jasmani. Kalau enggak percaya teman-teman lagi panas-panas kan, sekarang Medan lagi panas kali ya kan. Mandi kan enak, kalau airnya dingin, enak kali. Itu kepuasan jasmani. Banyak kepuasan jasmani dan kita pun tahu seperti tadi saya tanya, bisa jawab semua. Kepuasan jasmani, bukan jas hitam. Nah, karena itu sering terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kepuasan rohani. Kapan terakhir kali saudara-saudara sekalian merasakan kepuasan rohani? Silakan tanya ke diri kalian masing-masing. Kepuasan rohani. Kapan terakhir kali kalian merasakan itu? Mungkin ada yang udah lama, ada yang baru mungkin ada yang baru di ibadah ini tadi merasakan kepuasan rohani, bisa jadi. Silakan dijawab masing-masing di dalam hati masing-masing. Kepuasan jasmani kita hampir tiap hari merasakannya. Kayak makan, minum, lagi haus, minum, puas. Ya kan? Kepuasan rohani ini kita sering lupakan. Kita nggak fokus kepada kepuasan rohani. Ternyata bisa jadi, kalau teman-teman bertanya, jangan-jangan aku seumur hidup ternyata nggak pernah merasakan kepuasan rohani. Saya yakin ada yang jawabannya seperti itu. Mungkin, ternyata udah 5 tahun lalu loh terakhir aku ngerasain kepuasan rohani. Ternyata kita udah tinggalkan kepuasan rohani sejauh itu. Nah, sekarang ini dia yang mau saya bahas. Puasa saja. Nah, ini dalam puasa ya, sedang berpuasa yang lagi ikut puasa. Saya tahu. Ada yang tidak berdoa dan tidak baca firman waktu sedang puasa. Saya tahu ada yang seperti itu. Apalagi yang nggak puasa. Nah, ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah saat teduh, kita tidak pernah menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bisa nggak kita mengalami kepuasan rohani? Nggak bisa. Nah, kenapa kok tidak kita lakukan? Nah, jadi bagi yang belum melakukan, silahkan dilakukan, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan saat teduh, menaikkan puji-pujian, sendirian boleh, di ibadah juga boleh, nikmati, rasakan. Insya Yesus kita dapat kepuasan rohani. Biar kita bisa puas. Nah itu dia. Jadi sekarang kita semua kembali saya ingatkan. Bagi yang tidak ikut puasa, ikut puasa. Bagi yang puasa jangan lupa baca firman dan saat teduh. Jangan lupa juga kalau di-share renungan sama Pak Gembala dihapus. Enggak ya, dibaca ya kan, dibaca, direnungkan. Ya kan, jangan Pak Gem share cuma dikasih jempol-jempol aja padahal gambarnya di-load pun enggak ya kan. Kasih jempol udah bagus, cuma diliatin doang. Atau enggak dibuka atau keluar notifnya apa? Pak Gem share ini, share gini, langsung disap ke samping ya kan, dihilangin notifnya. Tak boleh ya, dibaca, diikuti supaya kita bisa puas. Nah, kembali puasa itu fokus kepada hati dan pikiran. Jadi bagi teman-teman ya yang mungkin nggak ikut puasa, bisa mendapat kepuasan yang lebih baik daripada yang ikut puasa. Caranya gimana? Adalah dengan fokus kepada
Ya betul juga sih kepada Tuhan ya. Saya mau bilang salah tapi betul juga dia. Fokus kepada hati dan pikiran ya kan. Jadi kalau kita nggak puasa pun, kalau kita fokus pada hati dan pikiran. Seperti kata Tiara tadi juga, fokus kepada Tuhan. Betul juga ya kan. Saat teduh, puji-pujian dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Otomatis pasti kita juga mendapat kepuasan ya kan. Amin. Nah jadi sekarang saya mau memberikan bonus, mega bonus yang paling mantap ya kan. Ini kita nggak lama-lama, kenapa? Karena jam makannya minim. Jadi kalau terlalu lama nanti kelaparan ini yang tutup jam 10 ya kan. Semua tutupnya jam 10 sih. Jadi saya memberikan bonus, ini tadi kan kita bahas 2 kepuasan. Ada kepuasan dan rohani. Kepuasan jasmani dan rohani. Sekarang apa sih? Ada nggak caranya supaya kita memuaskan jasmani dan rohani secara sekaligus? Ada yang kepikiran, ada yang tahu? Pak kira-kira memuaskan kepuasan jasmani dan rohani sekaligus langsung satu paket. Puas apa? Nggak nyambung Bang Jos. Apa jawabannya? Gak ada yang tahu. Ini adalah kegiatan kita yaitu retret. Di retret inilah kesempatan langsung satu paket teman-teman. Kepuasan jasmani dapat, kepuasan rohani dapat. Contohnya kepuasan jasmani, pasti jalan-jalan healing itu udah sering ya kan. Tren sekarang semua orang pingin healing ya kan. Kita jalan-jalan ke alam, jalan-jalan ke sungai, jalan-jalan ke hutan. Nengok orang-orang hutan, orang-orang hutan ya kan, nengok orang hutan. Itu kan asik, seru ya kan. Apalagi bersama teman-teman. Amin? Amin. Nah kepuasan rohaninya di mana? Namanya retret bersama dengan gereja ya kan. Retret nanti ada sesi ibadahnya. Ada juga didampingi kita fellowship bersama teman-teman kita. Ada ayatnya. Ada juga temanya. Siapa yang tahu tema retret kita? Langsung semua ngelirik-ngelirik. My family ya kan. Supaya kita semakin kekeluargaan semakin luar biasa satu sama lain. Jadi retret ini adalah paket paling lengkap. Hanya dengan 340.000 teman-teman sudah bisa mendapatkan kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Nah jadi yang belum daftar retret jangan lupa. Supaya bisa puas. Nah, puas dalam hal jasmani dan rohani ikut. Sepertinya kalian ragu ya dengan pernyataan ini ya. Ikut retret supaya bisa puas jasmani dan rohani. Jadi itu ya jangan lupa. Dan satu pesan terakhir saya, selain kita fokus kepada hati dan pikiran kita, jadilah lebih baik ke depan daripada yang sebelumnya. Amin. Sekian firman kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Kepuasan pasti Kau berikan kepada setiap kami, baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Kiranya berikanlah yang terbaik ya Tuhan kepada setiap kami. Biarlah agar kami bisa benar-benar ya Tuhan. Mengalami kepuasan bukan jasmani saja tapi rohani saja ya Tuhan. Dan juga rohani ya Tuhan. Lindungi sertai berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak muda pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah agar segalanya bisa baik adanya ya Tuhan. Dan setiap kami bisa semakin bersekutu dengan Kau. Semakin terfokus kepada hati pikiran kami. Menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami telah berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Shalom. Diberkati dengan firman yang disampaikan. Amin. Puas. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Untuk yang pertama, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Enggak ada ya, saya lihat nih wajah-wajah orang-orang setia. Calon-calon penghuni kerajaan surga. Amin. Semangat sekali, haleluya. Pengumuman yang pertama, ibadah raya besok akan diadakan seperti luar biasanya. Jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh Pastor Johannes. Dan ibadah ini juga disertai dengan ibadah
sekolah minggu yaitu Big Kids. Jadi bagi saudara-saudara yang punya adik, punya keponakan, punya saudara boleh diajak ke ibadah ini, ke ibadah Big Kids. Dan saudara-saudara jangan lupa juga datang ke ibadah raya, amin. Lalu pengumuman selanjutnya, ibadah doa puasa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh David, kita akan ada ibadah doa puasa hingga 30 Maret. Kurang lebih sekitar 1 minggu lagi. Dan bagi saudara-saudara yang belum ikut puasa, ayo ikut puasa. Seminggu pun gak apa-apa. Dan seperti luar biasanya, setiap hari Rabu kita akan ada ibadah doa puasa yang dimulai dengan buka bersama jam 6 sore dan akan dilanjutkan dengan ibadah doa puasa jam 7 malam. Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah Jumat Agung akan diadakan di hari Jumat tanggal 29 Maret jam 10 pagi dan kita akan kembali dilayani oleh Pastor Johannes. Jadi bagi teman-teman, mari kita bersama merayakan, mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu melalui ibadah Jumat Agung. Selanjutnya ibadah Paskah akan diadakan di hari Minggu tanggal 31 Maret jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Hosea Hendi. Mari kita bersama datang, kita ajak keluarga kita ajak saudara kita yang mungkin sudah lama tidak beribadah untuk boleh sama-sama ibadah di ibadah Paskah kita. Siap untuk datang di ibadah Paskah anak-anak muda? Amin. Amin. Lalu ibadah Paskah ini juga akan disertai dengan gerakan diakonia, yaitu memberi kepada panti asuhan Sinar Damai Sejahtera. Bagi saudara-saudara yang mungkin punya berkat lebih, boleh menyalurkan berkatnya, boleh dikumpulkan ke Asyir yang bertugas. Nanti minggu depan di hari Paskah kita akan berbagi berkat. Untuk pengumuman selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Sabtu depan kita akan ada FA gabungan. Siapa yang semangat tuh FA gabungan? Hari Sabtu tanggal 30 Maret jam 7 malam. Kita akan ada FA gabungan 01, 02 dan 03 di tempat ini. Selesai ibadah FA, kita akan lanjut makan-makan, fellowship bersama melalui acara potluck, yaitu makan-makan. Jadi nanti masing-masing FA bisa bawa makanan masing-masing, lalu akan dikumpulkan, setelah ibadah kita makan-makan. Amin. 4 sehat, 5 sempurna. Seperti kata David tadi, puas rohani dan puas jasmani. Amin. Kita kenyang rohani melalui firman di FA gabungan, kita juga kenyang jasmani. Lalu untuk pengumuman selanjutnya, seperti yang juga diingatkan oleh David, yaitu retret. Siapa yang sudah daftar retret? Akan ada retret My Family yang diadakan pada 11 sampai 13 April. Yaitu di lokasinya di Bukit Lawang. Untuk biaya pendaftarannya ada 2, murah saja, tidak mahal-mahal, yaitu 260.000 bagi yang tidak trekking dan yang mau ikut trekking hutan 340.000. Ini selama 3 hari 2 malam. Sudah include transportasi, penginapan dan makan. Pokoknya makan dijamin kenyang. Amin. Di sana nanti kita akan jalan-jalan, lihat orang utan, lihat monyet, banyak binatang di sana. Bagus-bagus, pemandangannya pun indah. Kita nanti ada ibadah di pinggir sungai. Semua semangat untuk ikut retret, amin. Dan untuk pengumuman yang terakhir, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok, agar setiap kita boleh update dan mengikuti informasi ibadah di gereja kita. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati, semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Oke, sebelum kita nanti memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mengantar kami Tuhan sampai ke tempat-Mu ini Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menerapkan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami
Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau balaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan lebih semangat dan luar biasa Tuhan memberikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan setiap persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Baik, kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pada malam hari yang indah ini ya Tuhan, kesempatan-Mu tak lepas dalam kehidupan kami dalam menyembah memuji-Mu ya Bapa, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah ditabur oleh setiap hamba-Mu yang telah berkata dengan Kau pakai Tuhan dapat menjadi suatu firman yang hidup di dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan, kami lakukan, dan juga kami buat menjadi firman yang senantiasa berguna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai lagi hamba-Mu ini Tuhan di masa mudanya, biarlah Engkau yang menyertai, memberkati kehidupannya Bapa. Pakailah dia sebagai alat kemuliaan nama-Mu lebih lagi, dan limpahkanlah kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupannya, agar dia tetap setia di dalam kehidupannya menyembah Engkau. Tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani yang telah Kau berikan di atas kami, mulai dari Bapak Simon yang dahulu ya Tuhan Yesus, pemimpin rohani kami. Biarlah mereka menjadi sang pemimpin yang dapat mengembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau percayakan kepada mereka Tuhan jiwa-jiwa yang dapat menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu menyertai mereka, dan juga Tuhan setiap pelayanannya biarlah Engkau buat berhasil dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami yang di sini, Pak Joy ya Tuhan, yang tidak bersama kami. Engkau berkatilah, Engkau jaga, Engkau lindungi dia dimanapun dia berada. Kami yakin kuasa-Mu menyertai dan melimpahkan kasih dalam kehidupannya dan keluarganya. Tak lupa juga ya Tuhan Yesus, ku berdoa Tuhan Yesus, kami bersatu hati datang kepada-Mu untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau percayakan ya Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba-Mu. Biarlah mereka dapat menggembalakan domba-Mu Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah keluarganya dan berkatilah pelayanannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkenan di hadapan mereka, dan biarlah Tuhan tambahkanlah mujizat dan kuasa heran ajaib dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat melayani-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah juga setiap
pelayan-pelayanmu yang telah mengambil bagian mereka masing-masing. Biarlah pelayanan mereka bukan menjadi pelayanan yang sia-sia, tetapi pelayanan yang berkenan di hadapan Engkau, dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Berkatilah mulai dari WL, singer, pemain musik, usher, multimedia Tuhan Yesus, semuanya Engkau berkati. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada mereka Tuhan Yesus kekuatan, talenta, kemampuan, dan rasa kesetiaan untuk tetap melayani-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin juga Engkau adalah Tuhan yang memberkati tempat kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan dimanapun tempat kudus-Mu ini, kami yakin Tuhan Yesus dari segala sisinya, depan, belakang, atas, samping Tuhan Yesus, Engkau kuduskan dan jaga melalui malaikat-Mu Tuhan Yesus. Dan segala ibadah yang ada di sini ya Bapa, kami Tuhan, ibadah ini dapat segala ibadah-ibadah yang ada di gereja kami Yesus, dalam menjadi ibadah yang senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi ibadah yang sungguh luar biasa, agar Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dilimpahkanlah Indonesia dengan suatu hal yang luar biasa daripada Tuhan. Dijagalah Indonesia dengan segala bala tentara daripada Tuhan. Dilimpahkanlah Indonesia dengan susu dan madu. Dan diberkatilah pemimpinnya dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Dan diberkatilah kota yang kami cintai, di mana kami menyembah memuji, kota kami Medan. Limpahkanlah berkah dan kasih karunia-Mu ya Bapa. Bila Tuhan, kota Medan menjadi kota yang dapat berdampak menjadi garam dan terang ya Tuhan Yesus. Majukanlah kota kami ini, karena kami yakin banyak penyembah dan pemuji-Mu di sini. Hanya kuasa-Mu dan kehendak-Mu yang dapat terjadi ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Kau, dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan Kau. Balaslah kepada mereka Tuhan yang memberi persembahan mereka Tuhan Yesus berlipat kali ganda, agar mereka tetap melayani-Mu dan juga tetap memberikan suatu hal yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan membawa masalah segala pergumulan, segala penyakit, tetapi kami pulang membawa damai sejahtera, kesembuhan, dan juga Tuhan segala berkat daripada Engkau. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima pada Bapa. Hatiku takkan goyah, sebab kekuatan yang dari-Mu selamanya bersamaku. Ku percaya Kau sempurna bagiku hidupanku. Ku percaya Kau bekerja kembalikan janganku sempurna bagiku hidupanku. Bersyukur kasih-Mu, Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau naik dan tidak pernah turun, engkau menang dan bukan kalah. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Dia akan menyertai memberkati kita semua, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya dengan berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy weekend.